Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 356. Inilah tujuan Nightmare, yaitu membuat Lian Mo marah dan kehilangan kendali. Irama serangannya pasti akan terganggu. Sama seperti dua tebasan tadi, meski terlihat dahsyat, semuanya mengandalkan kekuatan Lian Mo sendiri. Ilmu pedangnya penuh dengan celah, itulah sebabnya Nightmare dapat dengan mudah mengatasinya bahkan dengan tubuh yang terluka parah. Lian Mo, kamu hanya punya 3 gerakan lagi, jadi berhati-hatilah. Mimpi buruk mencibir. Sialan, aku sudah terprovokasi. Lian Mo menarik napas. Karena liciknya seekor rubah, dia akhirnya mengetahui taktik Nightmare dan menyia-nyiakan 2 kesempatan untuk menyerang. Di tengah malam yang gelap, dari kejauhan, tampak 2 sosok samar di taman, seperti hantu, dan percikan api menyembur dari waktu ke waktu. Singkap, mari kita lihat bagaimana caramu bertahan selanjutnya. Lian Mo mencibir dan menusukkan pisau Liu Yu ke tanah. Meng Ye tidak berani ceroboh dan melotot ke arahnya dengan 2 tombak di tangannya. Lian Mo berdiri di sana diam, tetapi pemandangan berikutnya membuat Nightmare tercengang. Tubuh Lian Mo menghilang sedikit demi sedikit, dan berangsur-angsur menyatu dalam malam. Lian Mo tentu saja tidak akan mundur, tetapi ingin mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Mimpi buruk menjadi lebih menegangkan. Angin sore bertiup, menggoyangkan halaman dan dedaunan, menimbulkan suara gemerisik. Mimpi buruk menajamkan telinganya, mendengarkan dengan saksama setiap gerakan di sekitarnya. Meskipun tapir bisa menjadi tidak terlihat, ia tidak menghilang sepenuhnya. Dia juga akan mengeluarkan suara-suara, meski hanya sedikit. Dalam duel antara orang-orang biasa, sulit untuk mendengar angin dan menentukan posisi. Lalu bagaimana jika lawannya adalah seorang kultivator jahat? Ini merupakan situasi hidup dan mati. Mimpi buruk menutup matanya dan merilekskan tubuhnya. Trik Lian Mo semacam ini tidak hanya menguji seni bela diri, tetapi juga menguji kemampuan menahan tekanan psikologis. Bila saraf tegang, mustahil untuk tetap tenang, mendengar angin, dan menentukan posisi dengan sempurna. Kedua orang itu berjarak 20 meter. Jika orang biasa, butuh waktu sekitar 3 atau 4 detik untuk melindasnya. Namun bagi seorang ahli kultivasi seperti Lian Mo, mungkin hanya butuh beberapa saat. Berdesir. Tapir itu bergerak. Ledakan. Detik berikutnya, kedua senjata itu saling bertabrakan dan menimbulkan percikan api. Serangan tapir itu sangat licik. Dia benar-benar menebas ke arah punggung Nightmare, yang merupakan salah satu titik buta manusia dan juga titik fatal. Sekali sisi kiri ditusuk, maka akan menembus jantung dan membunuh di tempat. Mimpi buruk bertahan hampir secara naluriah, tetapi waktunya terlalu singkat dan dia tidak punya waktu untuk bersiap sepenuhnya. Meskipun dia berusaha keras menangkis pisau itu, bila pisau itu tetap melukai punggungnya. Darah mengalir keluar dan mewarnai jubah putihnya menjadi merah. Energi jahat pada pisau pemecah keinginan menempel pada luka tersebut, menyebabkan Nightmare merasakan sakit luar biasa. Ledakan. Lian Mo mengayunkan tangannya ke belakang dan bilah pedangnya menebas langsung ke arah leher Nightmare. Saat bilah pedang itu hendak menyentuh leher, Nightmare menangkisnya di saat kritis. Kalau sedikit lebih lambat, dia akan dipenggal. Setelah 2 gerakan yang paling mendebarkan, Lian Mo hanya punya 1 gerakan tersisa. Jika dia tidak bisa mengalahkan Nightmare, dia akan kalah. Singkap, kamu benar-benar kecoa yang tidak bisa dihancurkan. Lian Mo memasang ekspresi garang di wajahnya dan melotot kejam ke arah Nightmare. Tangan kanannya yang memegang pisau Liu tidak bisa berhenti gemetar. Dia marah. Tapi pada gerakan selanjutnya, kamu pasti akan mati. Selagi Lian Mo berbicara, dia terus menyuntikkan energi ke Liu. Bilahnya, yang awalnya memancarkan warna biru muda, berangsur-angsur berubah menjadi biru tua. Cahaya yang redup menjadi sangat menyilaukan. Angin di sekitarnya juga membentuk pusaran dengan dia sebagai pusatnya. Angin bertambah kencang dan semakin kencang, angin menderu-deru, meniup semua dedaunan dan rumput. Hancurkan langit dan bumi. Lian Mo mengangkat pedang pemecah keinginan tinggi-tinggi dan mengayunkannya kuat-kuat. Bila berbentuk bulan sabit biru perlahan terbentuk di udara dan tiba-tiba melesat menuju Nightmare. Energi pedang yang kuat, seperti mesin pemanen, tanpa pandang bulu memotong rintangan di depannya menjadi 2 bagian. Kali ini, dia menyuntikkan semua energi batu aneh itu ke dalamnya. Momentumnya begitu kuat bahkan lebih besar dari apa yang Ye-Shikai harus tanggung terakhir kali. Energi pedang melengkung berwarna biru itu bagaikan bulan sabit, dan juga bagaikan sabit dewa kematian. Nightmare terluka parah dan tidak dapat menghindari jurus pamungkas yang dahsyat ini.
Dia memegang tombak itu dengan kedua tangannya dan meletakkannya di depan dadanya sebagai pertahanan, membentuk perisai energi hitam lagi. Berbeda dengan jurus keempat sebelumnya, penghancuran langit dan bumi adalah jurus pamungkas Lian Mo. Ia tidak menyebarkan energi kemana-mana, tetapi memusatkannya ke satu arah. Selain itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya kali ini. Energi pedang berbentuk bulan sabit dengan mudah menghancurkan perisai energi Nightmare dan mengenainya secara langsung. Sejumlah besar energi menembus dan menghantam hutan kecil di belakangnya, seperti bom yang meledak, mengangkat semua rumput dan tanah di tanah. Untuk sesaat, debu memenuhi udara, dan mimpi buruk pun ada di dalamnya. Tidak. Pada saat ini, terdengar teriakan dari jembatan yang rusak. Phantom Fox menatap kejauhan dengan linglung, dengan air mata kristal mengalir di pipinya. Haha, singkap, kamu pasti akan mati kali ini. Lian Mo tertawa tak terkendali. Itu adalah tawa yang keluar dari lubuk hatinya. Dia menggunakan ke-10 jurusnya, termasuk tembus pandang, generasi, energi batu aneh, dan penghancur bumi. Namun, Nightmare bagaikan kecoa yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dibunuh apapun yang terjadi. Oleh karena itu, dia menggunakan seluruh kekuatannya pada gerakan terakhir ini. Dia yakin bahkan Yesike tidak dapat menghentikannya, apalagi mimpi buruk. Namun Lian Mo melihat pukulan fatal tadi dengan jelas. Setelah menderita pukulan hebat, Nightmare jatuh ke tanah dan kini mati. Lian Mo kembali ke jembatan yang rusak dengan ekspresi puas di wajahnya dan mencubit wajah cantik Phantom Fox dengan satu tangan. Star Cup sudah mati, jadi sebaiknya kau menyerah saja. Lian Mo berkata dengan nada merendahkan, nadanya penuh dominasi. Melihat Huan Fox memalingkan kepalanya dengan ekspresi dingin di wajahnya, Lian Mo tiba-tiba menjadi marah. Huff, apakah menurutmu istana dunia bawah akan menahanmu? Sekarang Star Cup sudah mati karenamu, kau beruntung mereka tidak membunuhmu. Kata Lian Mo dengan kejam. Haha, kalau begitu aku sarankan kamu jangan terima aku lagi. Karena dia mati di tanganmu, kamu juga harus berhati-hati. Mungkin suatu hari, kamu akan mati di tanganku. Mata Huan Hu tampak tumpul. Berita kematian Nightmare menyebabkan kerusakan besar pada jiwanya. Dia tidak marah malah tertawa, dan langsung mulai mengancam dan mengejek Lian Mo. Huff. Lian Mo sangat marah hingga dia menamparkan wajah Huan Hu. Tak lama kemudian tanda merah muncul di wajah cantik itu. Mimpi buruk. Tiba-tiba, Phantom Fox berteriak ke arah asap di kejauhan, dan sosok hitam perlahan keluar dari asap. Dia berjalan tidak stabil dan tampak terluka parah serta tidak mampu berpegangan. Ahem, Lian Mo. 10 gerakan sudah selesai. Biarkan dia pergi. Berjalan keluar dari asap dan debu, Nightmare berteriak sekeras-kerasnya, batuk darah di setiap langkah, dan berjalan menuju jembatan yang rusak dengan susah payah. Baju zirah lembut di tubuhnya sudah compang camping. Bab 357. Nightmare lolos dari kematian dan benar-benar selamat dari serangan terakhir. Ini di luar imajinasi siapapun, terutama Lian Mo. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Mimpi buruknya tampak lusuh, tidak jauh lebih baik daripada seorang pengemis. Jubah putih di belakangnya telah hancur. Yang paling menakutkan adalah baju besi lunak itu, yang rusak tak dapat diperbaiki. Ia telah menanggung lebih dari setengah kerusakan yang menghancurkan, kalau tidak Nightmare pasti sudah mati sejak lama. Namun keadaannya tidak jauh lebih baik sekarang. Dia kehabisan tenaga dan sempoyongan, seolah-olah embusan angin kencang dapat meniupnya jatuh. Mimpi buruk. Phantom Fox dengan gembira melepaskan diri dari ikatan salamander dan berubah menjadi bayangan hitam. Saat Nightmare terjatuh langsung ke tanah, dia tiba-tiba merasakan seseorang menahannya. Aroma harum tercium di wajahnya. Dia merasakan tetesan air mata jatuh di wajahnya. Nightmare perlahan membuka matanya, dan wajah cantik Phantom Fox terlihat. Dia menangis terseduh-seduh dan seperti orang yang hampir menangis. Lian Mo, 10 gerakan telah berlalu. Berdasarkan kesepakatan, kita bisa pergi sekarang. Huan Hu berbalik, menggunakan tubuhnya untuk melindungi Nightmare, dan meraung ke arah Lian Mo. Baiklah, kalian pergi saja. Wajah Lian Mo muram. Nightmare masih hidup dan selamat dari serangan terkuatnya, yang merupakan penghinaan terhadap kemampuannya. Melihat ini, Salamander diam-diam meletakkan bilah tajam di tangannya dan ingin menyerang mereka berdua, tetapi dihentikan oleh Lian Mo. Mimpi buruk, ayo pergi. Phantom Fox mengulurkan tangan untuk menopang Nightmare, tubuhnya penuh dengan luka berdarah, yang semuanya disebabkan olehnya tadi. Kau mau pergi begitu saja? Sebelum mereka berdua berjalan beberapa meter,
Lian Mo diam-diam menggenggam Lai Yu di tangannya dan menyuntikkan aliran energi ke dalamnya. Hati-hati. Meng Yan tiba-tiba menoleh, dan melihat sebilah pisau dingin tergantung di udara. Orang yang memegang pisau itu adalah Lian Mo. Meng Yan tidak punya waktu untuk mengutuknya. Dia mendorong Huan Hu dengan paksa, lalu berbalik menghadap Liu Dao. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia menoleh untuk menatap mata Huan Hu. Tatapan matanya yang penuh kasih sayang membuat orang-orang mendesah. Tidak. Phantom Fox berteriak. Ledakan. Titik. Terdengar suara keras di udara, dan Nightmare perlahan membuka matanya. Apakah dia belum mati? Tiba-tiba dia merasakan seseorang memeluk pinggangnya erat. Ketika berbalik, dia melihat Phantom Fox menangis dan memeluknya erat. Asap dan debu menghilang, dan dua sosok jatuh ke tanah. Ahem, orang tua ini sungguh tidak sederhana. Pak. Mimpi buruk berteriak kegirangan saat melihat orang datang. Hades, ini kamu. Lian Mo terkejut saat melihat ini. Dia mundur beberapa langkah dan tanpa sadar mengangkat pisau pemecah keinginan. Ye Shike menatapnya dengan jijik lalu menoleh menatap Nightmare. Kamu menyakiti rakyatku dan sekarang kamu ingin membunuhku. Ye Shike berkata dengan dingin, memancarkan niat membunuh yang kuat dan aura mematikan. Bau darah itu seperti tumpukan mayat, yang menyeramkan. Mata Ye Shike merah saat dia menatap Lian Mo dan yang lainnya dengan senyuman aneh, seperti serigala yang melihat mangsanya. Kamu pergi duluan, aku akan mengurusi mereka. Ye Shike berkata kepada dua orang di belakangnya. Begitu dia selesai berbicara, dua sosok tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak. Mereka adalah Miehun dan Moji, dua dari 4 jenderal istana dunia bawah. Bersama Ye Shike, mereka bertiga membentuk tanduk satu sama lain dan mengelilingi tapir dan salamander di tengahnya. Phantom Fox menggunakan energi internalnya, meraih tubuh Nightmare dengan satu tangan, dan meninggalkan taman dalam beberapa langkah cepat, menghilang di sudut kota pelabuhan. Saat Lian Mo hendak mengejarnya, dia dihalangi oleh Ye Shike. Lian Mo, lawanmu adalah kami. Di sebuah gang kecil di kota Hong Kong. Phantom Fox menarik tubuh Nightmare dan bergegas ke rumah sakit. Dia terluka parah dan sekarat, hampir tidak ada tanda-tanda vital. Phantom Fox menyuntikkan energi internalnya ke dalam tubuhnya untuk membantunya melindungi meridian jantungnya, dan memandang luka-lukanya dengan rasa sakit hati. Tunggu. Sebentar. Kata mimpi buruk dengan lemah. Ada apa denganmu? Sabarlah, kita akan segera ke rumah sakit. Phantom Fox terus memegang tangan Nightmare tanpa henti. Kubilang, hentikan. Nightmare menggertakkan giginya dan melepaskan diri dari pelukan Phantom Fox. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk mendorongnya menjauh. Matanya setajam obor dan penuh tekad. Kamu, ada apa denganmu? Phantom Fox ketakutan oleh tindakan ini dan berdiri di sana dalam keadaan linglung, dengan ekspresi bersalah yang tanpa sengaja melintas di wajahnya. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Mimpi buruk berkata ringan, nadanya terdengar lemah. Kita bicarakan nanti saja. Kita ke rumah sakit dulu. Huan Hu tidak ingin melihatnya dan memegang tangannya erat-erat. Tidak. Nightmare menepis tangan Phantom Fox dengan seluruh kekuatannya. Kekuatannya sungguh luar biasa. Tubuhnya gemetar dan dia harus berpegangan pada dinding untuk menenangkan dirinya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Melihat hal ini, Huan Hu tidak ingin memaksa lagi dan menghela napas panjang. Sebuah jawaban. Nightmare mengucapkan setiap katanya dengan jelas, berusaha terdengar tegas, tetapi karena tubuhnya terlalu lemah, ia terus terengah-engah. Jawab, apa maksudmu? Jantung Huan Hu bergetar. Jejak rasa bersalah terpancar di wajahnya, tetapi dia segera menyembunyikannya. Namun, adegan itu ditangkap oleh Nightmare yang tajam. Phantom Fox, kau masih menolak untuk mengatakan kebenaran. Kau sengaja membiarkan dirimu ditangkap oleh mereka, kan? Kata Nightmare sambil menjadi semakin gelisah. Dia hampir berteriak pada akhirnya. Kamu, bagaimana kamu tahu? Phantom Fox membuka mulutnya karena terkejut dan secara tidak sengaja membocorkan rahasia. Dia menutup mulutnya dengan tangannya, tetapi sudah terlambat. Wajah Nightmare menjadi semakin dingin, dan kulit pucatnya tampak semakin menyeramkan. Bagaimana kau tahu? Katakan padaku, bagaimana kau tahu? Phantom Fox dengan gembira memegang erat tangan Nightmare dan mengguncangnya terus-menerus. Hatinya hancur saat ini. Itu benar. Mimpi buruk tiba-tiba mencibir 2 kali, seolah-olah sedang mengejek dirinya sendiri. Tahukah kau mengapa aku rela mempertaruhkan nyawaku untuk datang ke sini meskipun aku tahu kau berbohong padaku? Mimpi buruk menatap lurus ke mata Phantom Fox. Benar saja,
Cacing-cacing itu melakukan perjalanan dari pangkalan Istana Hades ke kota pelabuhan hanya untuk sebuah rekaman. Rekaman dibuat pagi ini, ketika semua orang baru saja selesai sarapan. Isi rekaman itu mengejutkan. Pagi ini, Anda dan Nightmare berkumpul di deobservasi Menara TV Kota Hong Kong. Dipahami. Kalimat terakhir keluar dari mulut Phantom Fox, tetapi orang yang mengucapkan kalimat pertama adalah Lian Mo. Ketika Nightmare mendengar rekaman itu, hatinya hampir hancur. Di samping dia marah dan terkejut, dia juga sangat bingung mengapa Phantom Fox melakukan hal ini. Bukankah mereka berdua sudah berdamai? Oleh karena itu, ketika dia menerima telepon dari Lian Mo yang menantangnya berduel, dia bersemangat untuk menyelamatkan orang. Namun, setelah mendengar rekaman itu, dia memutuskan untuk pergi ke taman untuk menyelamatkan orang-orang tanpa ragu-ragu, meskipun dia tahu hidupnya akan dalam bahaya. Yang diinginkan Nightmare adalah jawaban, yang merupakan apa yang sebenarnya dipikirkan Phantom Fox. Bab 358. Kenapa? Bukankah aku sudah berjanji padamu? Kenapa kau masih melakukan ini? Mimpi buruk meraung keras, butiran-butiran keringat sebesar kacang mengalir di dahinya. Sudah merupakan suatu keajaiban bahwa ia dapat selamat dari serangan tapir yang mematikan itu. Sekarang dia dapat berdiri dan menanyai Phantom Fox, sepenuhnya didukung oleh jiwanya. Tahukah kamu betapa khawatirnya aku terhadapmu saat itu? Setiap kata yang diucapkan Nightmare sangat menyayat hati. Air mata Phantom Fox menetes ke tanah, dan dia tampak sangat menyedihkan. Dalam situasi normal, Nightmare akan memeluknya untuk menghiburnya, tetapi sekarang dia tidak berniat melakukannya. Saat Phantom Fox ditangkap, Nightmare memang hendak mengamuk, tetapi saat mendengar rekamannya, reaksi pertamanya bukanlah marah, melainkan tawa. Mungkin itu ejekan dan sarkasme terhadap diri sendiri. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Nightmare terobsesi untuk menemukan Phantom Fox, tetapi pada akhirnya dia mengetahui bahwa semua ini direncanakan olehnya. Bukankah ini ironis? Maafkan aku. Aku sungguh tidak yakin. Phantom Fox perlahan berjongkok di tanah, memeluk lututnya dengan tangannya, membenamkan kepalanya, dan tidak dapat menghentikan rasa sakitnya. Ia tak lagi tampak seperti seorang pembunuh wanita berdarah dingin seperti biasanya, melainkan tampak seperti gadis kecil malang yang ditelantarkan. Aku mendengar apa yang mereka katakan, dan aku merasa sangat tidak yakin, jadi aku. Phantom Fox menangis dan terisak-isak. Entah mengapa, Nightmare seolah melupakan rasa sakit di tubuhnya dan duka di hatinya, lalu perlahan-lahan jatuh ke tanah. Menatap mata Phantom Fox yang tak bernyawa, dia melihat ketidakberdayaan dan ketakutan, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Nightmare sudah bisa menebak siapa yang mereka bicarakan, tapi dia tidak menyangka Phantom Fox benar-benar akan berusaha keras untuk membuat pertunjukan dengan Lian Mo hanya untuk ini. Meskipun semua orang di Istana Dunia Bawah hanya membicarakan Phantom Fox secara pribadi akhir-akhir ini, dia cukup sensitif untuk tetap menyadari sesuatu yang aneh. Awalnya, organisasi Roh Makam dan Istana Dunia Bawah adalah musuh bebuyutan. Jika bukan karena Nightmare, dia sudah diusir oleh semua orang sejak lama. Belakangan ini hatinya tersiksa. Meskipun dia seorang pembunuh, dia juga seorang wanita yang sombong dan arogan. Faktanya, orang-orang di Istana Hades tidak memiliki banyak rasa benci padanya. Paling-paling, hanya Putri Iblis yang lebih waspada. Namun dalam hatinya, gagasan ini dibesar-besarkan tak terhingga. Dia tidak mau dan tidak berani berbicara kepada semua orang. Sampai akhir, dia sudah sangat percaya bahwa semua orang menjaga jarak darinya dan tidak ingin melihatnya. Hal terakhir yang membuat amarahku memuncak adalah pertengkaran antara Nightmare dan Demon Princess pagi ini. Faktanya, Huanhu mendengarnya dengan jelas saat itu, dan akhirnya membuatnya mengambil keputusan dan menghubungi nomor itu. Pendek kata, apa yang dilakukan Phantom Fox disebabkan oleh kurangnya rasa aman dalam hatinya. Nightmare tidak menyadari pikirannya, dan sebagai seorang wanita, spekulasi dan pergaulan merupakan sifatnya, yang akhirnya berubah menjadi ketidakpercayaan Phantom Fox terhadap Nightmare. Penculikan ini diarahkan dan diperankan oleh Phantom Fox sendiri, dengan tujuan mempertahankan posisinya di hati Nightmare. Adapun dua, Ekstra, Tapir dan Salamander, mereka sangat senang melakukannya. Ketika Nightmare datang ke taman sendirian, pertanyaan-pertanyaan di benak Phantom Fox telah terjawab. Tetapi hasilnya tragis. Untuk memastikan dugaannya, Huanhu membayar harga yang membuat Nightmare hampir kehilangan nyawanya. Untungnya, Ye Shike bertindak tepat waktu dan menyelamatkan keduanya. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku? Nightmare merenung sejenak,
dan akhirnya memahami pikiran Phantom Fox. Dia memeluknya erat-erat dan bertanya dengan lembut. Tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Phantom Fox mengangkat kepalanya, menguburnya di pelukan Nightmare, dan menangis dengan keras. Sumpah deh, nggak akan ada yang ngomongin gue di belakang, lo pikir. Ucap Nightmare di tengah jalan ketika tiba-tiba dia merasakan layar hitam di depan matanya, dan rasa pusing dan lelah yang tak terkendali menjalar jauh di dalam kepalanya, dan kepalanya langsung jatuh ke pelukan Phantom Fox. Kamu baik-baik saja. Phantom Fox terkejut melihat Nightmare tiba-tiba pingsan. Dia menaruh jarinya di depan hidungnya. Nafasnya lemah dan dia mendesah dalam hatinya, oh tidak. Luka-luka Nightmare belum pulih, dan dia baru saja mengalami gejolak emosi yang begitu besar. Tidak heran dia pingsan. Phantom Fox membantunya berdiri, menyuntikkan kekuatan internalnya untuk melindungi meridian jantungnya, dan segera mengirimnya ke rumah sakit. Taman Kota Pelabuhan. Yesike bertarung melawan tapir sendirian, sementara Salamander, bertentangan dengan perilakunya yang biasa, menahan Moji dan Miehun. Yesike juga tahu bahwa dia mampu melawan dua musuh sekaligus dengan memanfaatkan kekuatan batu aneh itu dan tidak akan dirugikan. Lian Mo terus menyerang dengan Lai Desire. Meskipun keterampilan pedangnya cepat, Yesike jelas bisa merasakan bahwa aura pembunuhnya telah memudar. Dia tidak memiliki sifat haus darah dan kekerasan seperti di masa lalu. Kelihatannya dia hanya menggertak, dan dia tidak punya tenaga untuk meledakkan batu aneh itu. Tubuh Yesike memiliki efek menyerap energi ini. Keduanya mengetahui hal ini, jadi Lian Mo tidak terburu-buru menggunakan jurus pamungkasnya. Saraf dalam. Tinju udara yang menghancurkan. Yesike mengedarkan energi internalnya dan meninju ke udara, menghantam pedang Lai Yu dengan keras. Dia dengan mudahnya menangkis Lian Mo. Setelah terhuyung beberapa langkah, Lian Mo hampir tidak bisa berdiri tegak. Lian Mo terlihat tidak dalam kondisi prima hari ini, bahkan tatapan matanya terlihat sedikit menakutkan saat mereka berpandangan. Jelaslah bahwa dia takut akan sesuatu. Yesike tiba-tiba teringat bahwa dia baru saja bertarung dalam pertempuran besar dengan mimpi buruk, yang pasti telah menghabiskan banyak energi internalnya, dan dia sekarang kelelahan. Aku akan membunuhmu saat kamu sakit. Yesike melangkah mendekat dengan cepat. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang menyakiti saudaranya. Dia sudah lama ingin menyingkirkan Lian Mo sesegera mungkin. Dia menggunakan 80% kekuatan internalnya untuk melancarkan serangkaian pukulan, yang membuat Lian Mo panik. Dia lalu meninju wajahnya dengan keras. Brengsek. Wajah adalah bagian tubuh yang sangat rapuh, pukulan ini langsung menghancurkan wajah Lian Mo. Namun, dengan bantuan teknik generasi, wajahnya cepat pulih. Hal ini membuat Yesike sakit kepala lagi. Dia akhirnya menemukan kesempatan ketika dia lemah, tetapi tidak mampu membunuhnya. Ini sungguh menyedihkan. Yesike juga tidak mempercayainya. Baru-baru ini, ia membahas beberapa pengetahuan tentang generasi dari Jiqian. Bahkan mantra yang paling kuno dan jahat pun harus bergantung pada dukungan kekuatan atau energi internal. Generasi tidak terkecuali. Penggunaannya juga membutuhkan energi tapir. Dan sekarang, Lian Mo berada pada kondisi terlemahnya. Yesike memutuskan untuk menyerang habis-habisan dan terus menyerang seperti orang gila. Dia mencengkeram pedang Liu dengan satu tangan dan, tanpa mempedulikan tangannya yang berdarah, dia bersikeras, melayangkan tinjunya ke wajah Lian Mo. Ledakan. Setelah beberapa kali pukulan, dua benda keras berdarah terbang keluar dari mulut tapir itu. Bagian ini persisnya soket gigi tempat gigi belakang yang baru saja dicabut oleh Nightmare. Bab 359. Seseorang tidak mungkin tersandung batu yang sama dua kali, jadi bagaimana jika lukanya terkena dua kali berturut-turut? Terdengar suara gemuruh di taman. Pemilik suara itu tentu saja Lian Mo. Pencabutan gigi dikenal sebagai hukuman yang paling kejam, yang menunjukkan betapa menyakitkannya kehilangan gigi hidup-hidup. Tetapi yang membuat Lian Mo semakin marah adalah giginya dicabut oleh dua orang. Tinju pemecah langit. Yesike mengerahkan tenaga dalamnya, dan tinjunya mengayun ke arah wajah Lian Mo seperti motor. Angin dari tinjunya begitu kencang hingga menyapu wajah Lian Mo, menggores kulitnya dengan menyakitkan. Lian Mo menjadi marah dan mengayunkan pisau pemecah keinginan, tetapi dia tidak punya cukup energi untuk mendukungnya, dan bilah pedangnya hancur di udara oleh tinju pemecah langit. Engah. Tinju pemecah udara itu mengenai perut tapir, menyebabkan darah menyembur keluar dari mulutnya, dan seluruh orang itu terlempar beberapa meter jauhnya seperti layang-layang yang talinya putus. Salamander di samping tidak jauh lebih baik. Solmi memegang pedang Changbai, sementara Moji memegang pedang lembut.
Keduanya mengoordinasikan gerakan mereka dengan keras dan lembut, dan gerakan mereka semulus air mengalir. Meskipun salamander memiliki energi yang cukup untuk menopangnya, ia tidak sebanding dengan 4 tangan yang memiliki 2 kepalan tangan. Pisau tajam di tangannya mulai melengkung, dan akibat serangan gabungan keduanya, dia mengalami beberapa luka di sekujur tubuhnya. Sialan, salamander, mundurlah. Lian Mo mengutuk, mengeluarkan bom asap dari sakunya, dan melemparkannya ke tanah. Seketika asap putih pekat mengepul dan tercium bau yang sangat menyengat. Di antara 36 strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Kadal air itu mengangguk sebagai jawaban, berbalik dan ingin pergi, tetapi dihentikan oleh Miehun. Pedang putih menghalangi jalannya dan menebas kepalanya. Kadal air itu segera mengeluarkan bilah pisau yang tajam untuk menangkisnya. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya putih menyambar, disertai suara siulan, dan sasarannya sebenarnya adalah pelipis Miehun. Melihat situasinya tidak baik, Moji menusuk cahaya putih itu dengan pedang lembut seperti ular perak. Dalam sekejap, keduanya bertabrakan satu sama lain dan menghasilkan percikan. Senapan runduk antimaterial baret. Yesike mengumpat dalam hati. Dia sangat akrab dengan suara pistol itu. Saat dia berada di luar negeri sebelumnya, dia telah melihat banyak sekali orang meninggal akibat senjata ini. Peluru berkaliber besar dapat langsung mematahkan anggota tubuh seseorang bahkan jika mengenai persendian. Maka pemilik peluru itu pun jelas, dia adalah tank dari organisasi roh makam. Orang ini bersembunyi dalam kegelapan. Untungnya, pedang lunak putri iblis terbuat dari logam sintetis dan tidak bisa dihancurkan, kalau tidak ada cara untuk memblokir peluru. Namun salamander memanfaatkan kesempatan ini dan melesat masuk ke hutan kecil dengan beberapa langkah cepat lalu menghilang. Lupakan saja, tidak perlu mengejar mereka. Yesike menghentikan mereka berdua, melihat ekspresi enggan mereka, dan berkata dengan ringan, ayo pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Nightmare didorong ke unit perawatan intensif. Meskipun dia tidak sakit, beberapa bagian tubuhnya masih utuh. Bagian luarnya penuh dengan luka tusuk, dan organ dalamnya berdarah deras akibat gelombang kejut. Sejak dia datang ke kota Hong Kong, dia tampaknya terus-menerus terluka, dan semua ini disebabkan oleh wanita di luar bangsal. Huan Hu menatap Nightmare di bangsal dengan ekspresi datar di wajahnya. Dia tetap dalam kondisi ini selama beberapa jam, tidak bergerak. Para perawat dan dokter di sekitarnya memandangnya dengan rasa ingin tahu, tetapi tidak berani mendekat dan berbicara dengannya. Sepertinya kamu sangat peduli padanya. Tiba-tiba, suara magnetik terdengar di belakang Huan Hu. Ketika dia berbalik, dia melihat Yesike menatapnya dengan wajah serius. Aku sudah menyuruh Miehun dan Moji pergi. Hanya ada kita berdua di sini. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Yesike berkata ringan, sambil mengalihkan pandangannya menatap Nightmare di bangsal. Setelah waktu yang lama, Huan Hu menghela napas dan ekspresi sedih muncul di wajahnya. Akulah yang membunuhnya. Huan Hu menoleh untuk melihat Yesike dan membungkuk dalam-dalam. Saya minta maaf. Kamu harus berbicara padanya. Yesike mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan hendak menyalakannya, tetapi kemudian dia ingat bahwa merokok tidak diperbolehkan di rumah sakit, jadi dia mengeluarkannya dari mulutnya. Dia sudah menanggung banyak hal untukmu. Yesike tampak mendesah dan meratap. Aku tahu, aku akan meninggalkannya dan tidak akan pernah kembali. Huan Hu perlahan berjongkok, bersandar di sudut, dan meneteskan air mata dalam diam. Apakah kamu begitu ingin pergi? Bagaimana dengan dia? Yesike berjalan ke sisi Huan Hu dan menariknya tanpa mempedulikan penolakannya. Kamu, apa maksudmu? Sayangnya, aku tidak akan peduli jika kalian berdua bersama di masa depan, dan begitu pula orang-orang di istana dunia bawah. Namun, aku harap kalian tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Kau tak akan membiarkanku meninggalkannya. Phantom Fox menunjukkan ekspresi tidak percaya, suaranya terus bergetar, dia tidak mempercayai telinganya. Nightmare adalah saudaraku, tapi aku bukan ayahnya. Urusannya adalah siapa yang dia cintai. Tapi aku peringatkan padamu, jika kau melakukannya lagi. Terima kasih, terima kasih. Sebelum Yesike sempat mengatakan apapun, Huan Hu dengan gembira meraih telapak tangannya, menggoyangkannya tanpa henti, menangis kegirangan, menyeka air matanya, dan berkata dengan gembira, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Pasien sudah bangun. Anggota keluarga boleh menjenguknya, tapi jangan membuat suara keras. Pada saat ini, seorang perawat keluar dan berkata kepada mereka berdua. Mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya?
Kurasa kamu sudah membicarakannya. Ye Shike menunjuk ke pintu bangsal dan tersenyum tipis. Oke. Huanhu mengangguk, ekspresi kegembiraannya tak terlukiskan, dan dia berlari masuk dengan gembira. Ye Shike berdiri diam di luar bangsal, memperhatikan dua orang yang berbicara. Sebagai orang yang pernah mengalami hal ini, saat mendengar rekaman itu, dia sudah mengerti tujuan Huanhu melakukan ini. Sebenarnya dia bisa memahaminya dengan sangat baik, tetapi pikirkanlah dari sudut pandang lain. Nightmare dulunya adalah anggota organisasi roh makam. Jika Istana Dunia Bawah bisa menerimanya, mengapa mereka tidak bisa menerima Huanhu? Bos, mengapa Anda ada di sini? Pada saat ini, sebuah suara datang dari tidak jauh. Ye Shike berbalik dan melihat bahwa itu adalah cacing. Melihat dia terengah-engah, tampaknya dia telah berlari jauh. Om, apa yang ingin kau bicarakan padaku? Ngomong-ngomong, bukankah kau sudah kembali ke pangkalan dunia bawah? Ye Shike berkata dengan heran. Ya, saya baru saja tiba di bandara dan saya menerima telepon dari Jeton. Dia meminta saya untuk memberikan beberapa informasi. Om mengeluarkan dokumen dari ranselnya dan menyerahkannya kepada Ye Shike. Jeton menemukan beberapa benda dari lengan tapir yang patah. Dia bilang kau akan tertarik. Dokumen macam apa ini? Misterius sekali. Ye Shike membolak-balik kertas itu dengan rasa ingin tahu. Terakhir kali, untuk mempelajari kemampuan menghilang dan generasi tapir, dia secara khusus mengirimkan lengannya yang terputus ke Jeton untuk pengujian. Ye Shike baru saja membalik halaman kedua ketika dia melihat sebaris kata-kata kecil. Jantungnya bergetar, lalu pandangannya berhenti di situ. Hasilnya tidak terduga tetapi masuk akal. Gen kadal sebenarnya terdeteksi dalam DNA lengan yang patah, dan generasi anggota tubuh merupakan keterampilan unik kadal tersebut. Adapun yang tidak terlihat, kemungkinan besar ia seperti bunglon, menyesuaikan pigmentasi kulitnya sesuai dengan kondisi lingkungan, dan berangsur-angsur menyatu dengan lingkungan, seolah-olah tidak terlihat. Poin-poin ini mengingatkan Ye Shike pada apa yang terjadi di Yanjing. Insiden Mothman. Bab 360. Bos, apakah Anda masih ingat Xie Dong? Cacing itu melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah setelah tidak menemukan seorang pun. Tentu saja, pembalas dendam yang kejam itu, bukankah dia sudah mati? Ye Shike mengerutkan kening ketika dia mendengar orang ini. Sangat sedikit orang yang dapat membuatnya begitu takut. Kalau saja orang itu hidup di zaman dahulu, dia pastilah orang seperti Gou Jian. Demi balas dendam, ia malah berubah menjadi Mothman, dan cara-caranya begitu kejam hingga ia berhasil menangani banyak kasus sulit. Dengan terdeteksinya kasus di Taman Biologi, kasus Mothman pun berakhir. Bukankah proyek HST yang dipimpin oleh wanita gila Zhao Rou, tepatnya tentang menggabungkan gen ngengat dan manusia, lalu menyuntikkannya ke tubuh manusia untuk mengubah orang menjadi manusia ngengat? Sekarang DNA kadal telah terdeteksi dari lengan tapir yang terputus, bukankah prinsipnya sama dengan manusia ngengat? Memikirkan kembali manusia ngengat yang ditemuinya di taman biologis terakhir kali, Ye Shike masih ketakutan. Dia hampir mati di sana. Seorang pria biasa yang kuat, setelah meminum ramuan refraksi, sebenarnya memiliki kekuatan tempur seperti dewa. Jika hal yang sama terjadi pada tapir, maka akan ada masalah. Menelusuri kembali sumbernya, jika ada seseorang yang membantu Lian Mo di belakang layar, lalu apakah orang ini adalah dalang sebenarnya di balik proyek HST? Zhao Rou diracuni di penjara Biro Keamanan Nasional. Kejadian ini telah membuktikan dugaan Ye Shike, yaitu ada orang lain di balik proyek HST, dan tampaknya dia telah muncul kembali sekarang. Om, bantu aku membuat salinan informasi ini dan berikan ke Biro Keamanan Nasional. Ingat, lakukan secara anonim. Kau seharusnya bisa melakukannya. Mata Ye Shike berbalik dan dia menunjukkan senyum licik. Jangan khawatir, bos. Beri aku waktu 1 jam saja. Titik. Hotel Bukit. Ye Shike duduk sendirian di ruang tamu dengan tenang, dagunya bersandar di meja, matanya menatap lurus ke ponsel di depannya. Apa yang kamu lihat dengan saksama? Pada saat ini, Su Qingyu muncul dari belakangnya dan memberinya segelas air. Saya sedang menunggu telepon dari Tianjing. Tuan Tianjing, apakah dia juga datang ke kota Hong Kong? Su Qingyu bertanya. Melihat Ye Shike menatap ponsel di depannya dan tidak ingin memperhatikannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Huff, apa kau bodoh? Kau bilang dia akan menelepon. Ding ling ling. Sebelum Su Qingyu sempat menyombongkan diri, sebuah panggilan telepon masuk. Ketika dia mengangkat telepon, itu adalah nomor Tianjing. Hehe, istriku, siapa yang kau sebut bodoh?
Ye Shikai bertanya dengan bangga, membuat Su Qingyu tampak malu dan dia menamparkan kepalanya. Hei, Tianjing, apa yang ingin kamu bicarakan padaku? Ye Shikai berkata dengan serius. Tuan Ye, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan secara rinci. Apakah Anda punya waktu untuk datang menemui saya? Suara Tianjing yang agak terburu-buru datang dari ujung telepon yang lain. Seperti dugaanku, dia dalam masalah. Tentu. Setelah hanya 2 kalimat, Ye Shikai menutup telepon. Apakah kamu terlibat masalah lagi? Su Qingyu menatapnya dengan tidak senang saat melihat ini. Ketika dia memikirkan bahwa Ye Shikai hampir kehilangan nyawanya beberapa kali, Su Qingyu merasa tertekan. Dia berharap menggunakan kekerasan dingin semacam ini untuk memaksa Ye Shikai. Memang ada masalah, tapi itu bukan salahku, dan itu tidak ada hubungannya dengan Tianjing. Ye Shikai menyalakan sebatang rokok dan mulai merokok sambil berkata ringan. Setiap kali Biro Keamanan Nasional mencarimu, pasti ada masalah yang merepotkan. Jangan kira aku tidak tahu. Su Qingyu berkata dengan marah, duduk di sebelah Ye Shikai dengan tangan disilangkan di dadanya, mengekspresikan ketidakpuasannya. Aku berkata, apakah kau benar-benar berpikir kau tidak akan mati? Su Qingyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Haha, istriku sayang, kamu tidak perlu khawatir tentang beberapa hal. Kelola saja kelompok itu dengan baik. Ye Shikai berdiri sambil tersenyum, lalu melihat arlojinya. Baiklah, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Tatapan Su Qingyu secara tidak sengaja tertuju pada jam tangan Ye Shikai. Warna aneh melintas di matanya, dan dia tiba-tiba menghentikannya. Ada apa, istriku? Su Qingyu berdiri dan berjalan ke arah Ye Shikai dengan sepatu hak tinggi. Dia meraih pergelangan tangannya dan menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan jam tangan pria yang sangat indah dengan tali berwarna abu-abu angkasa, dial biru tua, dan 12 berlian. Seperti kata pepatah, pakaian mencerminkan pribadi seorang pria, dan jam tangan ini dengan sempurna menonjolkan pesona maskulinnya. Aku sudah memesan jam tangan untukmu, dan kamu bisa mengambilnya malam ini. Lepaskan yang ini. Su Qingyu berkata dengan dingin, dan sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk melepas arlojinya. Jam tangan ini diberikan kepada Ye Shikai oleh Luo Shiki pada hari Valentine Tiongkok, dan di hadapan Su Qingyu. Dari segi keindahannya, ini jelas merupakan produk bermutu tinggi, dan harganya sangat mahal. Istriku, bukankah jam tangan ini bagus? Mengapa kamu membelikanku satu lagi? Ye Shikai tiba-tiba mengulurkan tangannya ke belakang, memperlihatkan ekspresi penasaran, dan perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya ke belakang. Apakah kamu lebih suka memakai jam tangan yang diberikan oleh wanita lain daripada jam tangan yang aku belikan untukmu? Mata Su Qingyu tiba-tiba menjadi tajam. Satu tangan tidak cukup, jadi dia menggunakan kedua tangan untuk menarik tali itu dengan kuat. Ye Shikai takut talinya akan robek olehnya, jadi dia harus mengendalikannya terlebih dahulu. Istriku, mengapa kamu begitu tidak normal hari ini? Ye Shikai memegang bahu Su Qingyu. Dia jelas-jelas cemburu, tetapi mengapa dia tiba-tiba cemburu? Huff, apakah kamu sudah lama menjalin hubungan dengan Luo Shiki? Su Qingyu tiba-tiba berteriak keras, dengan tatapan serius di matanya. Apa, istriku, apa maksudmu dengan jatuh cinta? Ye Shikai terkejut dan sedikit geli ketika mendengar ini. Benar sekali, ada hubungan semacam itu. Ketika Su Qingyu menyebutkan topik itu, dia jelas terlalu malu untuk berbicara. Wajah cantiknya berubah merah seperti apel merah besar. Ah, istriku, dari mana kamu mendengar rumor-rumor itu? Ye Shikai tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Ya Tuhan, benar-benar ada orang yang berani menjebak seorang teman. Siapa yang begitu jahat dan tidak punya apa-apa untuk dilakukan? Huff, jawab saja ada atau tidak. Su Qingyu mendengus dingin, lalu berteriak keras. Melihat ekspresi bingung Ye Shikai, Su Qingyu mengira dia setuju, dan menjadi semakin marah. Anda merasa bersalah, itu benar. Tunggu, istriku, aku tidak sekotor yang kau kira. Aku tidak akan selingkuh di belakangmu. Ye Shikai buru-buru menjelaskan. Huff, apakah karena aku tidak membiarkanmu pergi sehingga kau ingin membalas dendam padaku? Su Qingyu sama sekali tidak berniat berhenti. Dia mengatakan segalanya. Pasti ada sesuatu yang membuatnya terprovokasi. Istriku, ini sungguh tidak adil. Demi Tuhan, aku tidak punya hubungan seperti itu dengannya. Ye Shikai mengangkat tangan kanannya, mengulurkan 3 jari dan bersumpah ke langit. Huff, bagaimana dengan Anlan? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan dia? Bagaimana mungkin?
Bahkan kelinci pun memakan rumput di dekat liangnya. Lagi pula, dia sahabatmu. Bagaimana dengan Putri Anna dari Inggris? Itu bahkan lebih mustahil. Dia sudah berada di Inggris selama ini. Bersambung.